Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya, perkenalkan nama saya Abraham Warsalakwa dari kelas MPTIB dengan NRP 50262011141 dan saya berasal dari kelompok N6. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi wiki dari teman-teman saya, yaitu wiki keamanan TI atau IT security atau cyber security. Oke, jadi saya akan menjelaskan terutama lebih kepada prinsip dari keamanan TI itu sendiri. Oke, langsung kita masuk. Jadi kita bahas sedikit, jaringan komputer merupakan kumpulan banyak komputer dan perangkat jaringan yang saling terhubung satu sama lain dan dapat melakukan pertukaran data dan informasi. Internet merupakan kumpulan jaringan komputer yang saling terhubung dalam lingkup yang sangat luas dan mencakup seluruh dunia. Dengan banyaknya komputer yang saling terhubung, di satu sisi pertukaran informasi dapat dilakukan dengan sangat cepat dan mudah. Di sisi lainnya, keterhubungan antar komputer menyebabkan adanya potensi informasi yang dikirimkan dibajak di tengah jalan. Pembajakan ini dapat berupa modifikasi informasi maupun pencurian informasi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya konsep keamanan informasi agar informasi yang dikirimkan tepat sasaran dan aman dari gangguan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Analoginya begini, ketika kita mengirim surat kepada teman kita teman kita A, tentu kita akan menulis surat itu dalam selembar kertas yang kemudian kita bungkus ke dalam amplop. Amplopnya terbuat dari kertas yang agak tebal yang tidak tembus pandang, serta amplopnya kita beri perekat agar tidak bisa dibuka oleh orang lain. Apabila kita hanya mengirim surat dalam selembar kertas tanpa menggunakan amplop, tentu surat kita dapat dibaca orang lain. Bahkan tidak dibaca saja, melainkan juga dapat dilakukan pengubahan terhadap isi surat tersebut, atau bahkan pencurian, bila orang lain mengetahui betapa penting dan berharganya surat tersebut. Nah, dalam jaringan komputer ada 3 prinsip dasar yang harus diterapkan untuk menjaga keamanan pengiriman sebuah informasi. Ketiga prinsip dasar itu disebut dengan CIA, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality atau kerahasiaan merupakan sebuah konsep yang menjamin data dan informasi yang dikirimkan tidak bocor kepada pihak yang tidak berkepentingan. Sebagaimana kita mengirim surat dalam amplop tadi, kertas amplop yang tebal mencegah seseorang untuk membaca isi surat yang kita kirimkan. Data yang kita kirimkan harus bersifat rahasia, artinya data tersebut tidak bisa diakses dari luar dan hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki hak akses atau authorized person. Akan sangat berbahaya misalnya bila password yang kita kirimkan dapat terbaca oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, atau percakapan WhatsApp pribadi kita bocor di tengah jalan. Ini sangat membahayakan. Nah, proses dari confidentiality ini dapat dilakukan dengan cara melakukan enkripsi terhadap informasi yang dikirimkan, atau pengiriman data melalui VPN, di mana VPN akan membuat terowongan sendiri dalam mobilitas data jaringan komputer, atau metode lain yang tidak memperkenankan unauthorized person untuk membaca data dan informasi yang dikirimkan. Kemudian integrity atau integritas merupakan jaminan data yang diterima oleh penerima adalah data yang sama dengan data yang dikirimkan oleh si pengirim. Sebagai contoh, bila kita mengirim surat, maka si penerima surat akan membaca isi surat sebagaimana kita menulisnya. Ini penting agar informasi yang dikirimkan itu bebas dari pengubahan dan penyisipan terhadap isi informasi tersebut. Serangan-serangan seperti man-in-the-middle attack sangat berpotensi untuk melakukan modifikasi pada informasi yang dikirimkan. Meskipun man-in-the-middle tidak memperoleh informasi data ketika sedang dikirimkan karena confidentiality, namun jika dia bisa menyusupkan program yang dapat membaca informasi tersebut ketika diekstrak oleh penerima, maka hasilnya akan sama saja. Oleh karena itu, identifikasi terhadap originalitas data yang diterima sangat diperlukan agar data yang didapatkan benar-benar tidak mengalami pengubahan apapun di perjalanannya. Availability atau ketersediaan merupakan tujuan dari keamanan informasi, di mana data dan informasi yang dikirimkan dapat diakses dengan mudah, dimanapun dan kapanpun oleh si penerima atau authorized person. Percuma data yang dikirimkan telah terjaga kerahasiaannya dan terlindungi dari modifikasi selama dikirimkan, namun tidak dapat diakses sewaktu-waktu. Ketidakmampuan data diakses sewaktu-waktu dapat juga terjadi karena data dan sistem yang mudah diserang oleh pembajak, sehingga komputer dapat dimatikan kapanpun. Misalnya untuk login ke Facebook saja, kita harus menunggu selama sekian jam baru bisa diakses. Untuk membaca berita di web detik saja, kita perlu menyesuaikan waktu aksesnya. Tentu hal ini akan membuat kita tidak nyaman. Nah, ketiga prinsip dasar tersebut harus dipenuhi agar keamanan data dan informasi dapat terjamin. Salah satu saja tidak terpenuhi, maka akan rentan terhadap ancaman keamanan sistem.
Sebagai contoh, sebuah data dikirimkan namun hanya memenuhi aspek integrity dan availability. Memang data terkirim ke alamat tujuan, namun di tengah jalan, informasi dari data yang dikirimkan tadi bocor dan disadap oleh orang yang tidak berkepentingan. Contoh lain, sebuah data dikirimkan dengan memenuhi dua prinsip dasar keamanan informasi, yaitu confidentiality dan availability. Namun di tengah jalan, data tersebut dibajak. Namun, pembajak tidak dapat membaca isi data tersebut karena dienkripsi dengan kriptografi tertentu. Oleh pembajak data tadi disisipi dengan backdoor dan keylogger kemudian dikirimkan ke penerima asli dari data tersebut agar komputer penerima dapat diakses melalui jalur belakang. Hasilnya, data yang dikirimkan pun terbaca karena data tersebut didekripsi di komputer penerima, sekaligus pembajak mendapatkan kunci dekripsinya karena sudah terekam oleh keylogger. Sniffing, spoofing, man-in-the-middle attack, backdoor, fake login, dan penyadapan adalah di antara ancaman-ancaman terhadap keamanan data dan informasi dalam jaringan. Sedangkan enkripsi, password protection, limited access, VPN, authorization, package filtering adalah di antara cara mengamankan data di dalam suatu jaringan komputer. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai prinsip keamanan teknologi informasi. Semoga bermanfaat.